Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Roberto Kilau. Di sini saya akan menceritakan riwayat hidup Santo Roberto. Santo Roberto adalah seorang santo dan martir muda dalam gereja Katolik yang dikenal karena iman, keberanian, dan kesetiaannya kepada Yesus Kristus. Ia hidup sekitar abad ketiga di wilayah Prancis pada masa pemerintahan Kaisar Romawi yang masih menganiaya umat Kristen. Latar belakang kehidupan Santo Roberto. Santo Roberto lahir sekitar tahun 236 Masehi di sebuah desa di wilayah Burgund, Prancis. Ayahnya bernama Clement, seorang pejabat dan masih menyembah dewa-dewi. Ibunya meninggal saat Roberto masih kecil. Setelah itu, Roberto dibesarkan oleh seorang pengasuh beragama Kristen. Dari pengasuh inilah Roberto mengenal Yesus Kristus dan akhirnya memutuskan untuk dibaptis secara diam-diam. Sejak saat itu, Roberto tumbuh menjadi laki-laki yang rendah hati, rajin bekerja, dan memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Ia sering mengembalakan domba sambil berdoa dan memuji Tuhan. Penganiayaan terhadap Santo Roberto. Ketika Roberto beranjak remaja, kegantengannya menarik perhatian seorang gubernur yang bernama Olybrius. Olybrius ingin menikah dengan Roberto. Namun Roberto menolak karena ia telah menyerahkan hidupnya kepada Kristus dan ingin tetap setia pada imannya. Penolakan tersebut membuat Olybrius marah. Roberto dipaksa meninggalkan imannya dan menyembah dewa-dewi, tetapi ia tetap setia mempertahankan imannya. Karena banyak siksaan di penjara, dicambuk, disiksa secara kejam dan dipaksa untuk menyangkal imannya. Namun Roberto tetap percaya kepada Tuhan dan tidak takut menghadapi penderitaan. Wafat sebagai martir. Akhirnya Santo Roberto dihukum mati dengan dipegal kepala sekitar 251 Masehi. Sebelum wafat, ia tetap berdoa dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena keberanian dan kesetiaannya, gereja menghormati sebagai santo martir. Makna keteladanan Santo Roberto. Yang pertama, tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Yang kedua, berani mempertahankan iman. Dan yang ketiga, hidup sederhana dan rendah hati. Dan yang keempat, mengandalkan Tuhan dalam penderitaan. Peringatan Santo Roberto. Hari pesta Santo Roberto diperingati setiap tanggal 11 September dalam tradisi Gereja Katolik. Sekian dari cerita riwayat hidup Santo Roberto. Saya akan melanjutkan dengan cerita runtut, yaitu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pada suatu hari, Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan dan pembaptisan banyak orang di Sungai Yordan. Banyak orang datang kepadanya untuk mengakui dosa dan menerima pembaptisan. Kemudian Yesus datang dari Nazaret ke Sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes. Yohanes merasa tidak layak dibaptis Yesus karena ia mengetahui bahwa Yesus adalah pribadi yang kudus. Namun Yesus meminta Yohanes untuk melakukannya demi menggenapi kehendak Allah.
Setelah Yesus dibaptis, ia keluar dari air. Saat itu langit terbuka dan Roh Kudus turun ke atasnya seperti burung merpati. Lalu terdengarlah suara dari surga yang berkata, Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Peristiwa baptisan ini menandai awal karya Yesus di hadapan umum. Sejak saat itu, Yesus mulai mewartakan kerajaan Allah, mengajar, menyembuhkan orang sakit, dan mengajak manusia untuk bertobat serta percaya kepada Allah. Pesan pertama, Yesus menunjukkan kerendahan hati, ketaatan kepada Allah, dan menjadi teladan bagi umat manusia dalam menjalankan kehendak Tuhan. Sekian dan terima kasih.